Perkenalkan, saya Arnina Cahyani Saleh dengan NIM 230241164. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi mail server. Tujuan pembelajarannya adalah kita dapat memahami fungsi mail server, kita dapat memahami bagaimana proses kerja dari mail server, kita dapat mengkonfigurasi mail server pada sistem operasi Linux, kita dapat mengetahui troubleshooting yang terjadi pada mail server, dan kita dapat menerapkan mail server sesuai keperluan organisasi atau perusahaan. Adapun perlengkapan yang saya gunakan yaitu laptop server yang sudah terinstall sistem operasi Linux, laptop klien yang sudah terinstall sistem operasi Windows, dan koneksi internet. Langkah awal yang saya lakukan di sini adalah menambahkan subdomain mail dan mx. Yang pertama, saya akan memasukkan perintah cd/etc/bin. Kemudian saya akan masuk ke dbnina menggunakan perintah editor. Dan saya akan menambahkan mx dan subdomain mail. Jika sudah, saya akan menyimpan hasil konfigurasi dengan perintah /sbin/service-bin9 restart. Selanjutnya, saya akan mengupdate repositori. Sini, saya akan menghubungkan terlebih dahulu server ke internet dengan menambahkan interface baru dan menyeting sedikit aplikasi virtual saya dengan menyeting IP address secara DHCP. Seperti dua baris paling bawah ini. Kemudian saya akan memasukkan perintah nano/etc/apt/source.list untuk menambahkan source list. Jika sudah, saya akan menjalankan perintah apt-get update dan tunggu sampai proses ini selesai. Selanjutnya, saya akan masuk kepada langkah-langkah instalasi dan konfigurasi. Yang pertama, saya akan menginstal paket Postfix, Courier IMAP, Courier Pop, dan dengan cara di bawah ini. Saya akan memasukkan perintah apt-get install Postfix, Courier IMAP, Courier Pop. Kemudian Y, enter. Jika sudah pada tampilan ini, saya akan memilih internet site, kemudian enter. Jika sudah pada tampilan ini, saya akan mengetikkan domain yang akan saya gunakan, yaitu nina.com, kemudian OK dan enter. Kemudian pada tampilan ini, saya akan memilih yes untuk membuat directory web-based administration, kemudian enter. Dan pada tampilan ini, OK dan enter. Selanjutnya, saya akan mendownload aplikasi webmail untuk klien yang bernama Squirrel Mail. Kita akan memasukkan perintah cd/tmp, kemudian masukkan perintah widget, dan ketikkan link yang akan di-download.
Nah, jika download telah selesai, langkah selanjutnya ekstrak file tersebut. Namun, jika Anda memiliki kesulitan dalam mengekstrak file tersebut yang disebabkan tidak adanya fasilitas ekstrak file, install terlebih dahulu paket unzip dengan cara seperti ini. Masukkan perintah apt-get install unzip. Selanjutnya cara mengekstrak file download Squirrel Mail. Masukkan perintah tar _xvzf Squirrel Mail webmail 1.4.22.tar.gz. Selanjutnya, pindahkan folder ekstrak tadi ke direktori /usr/share/squirrelmail dengan perintah mv squirrelmail webmail 1.4.22/usr/share/squirrelmail. Selanjutnya, masukkan perintah /bin/count _r www.data.2 www.data/usr/share/squirrelmail untuk memberikan hak akses pada folder Squirrelmail. Selanjutnya, saya akan mengcopy file config_default.php menjadi config.php pada folder /usr/share/squirrelmail/config dengan perintah cp/usr/share/squirrelmail/config/config_default.php spasi /usr/share/squirrelmail/config/config.php. Setelah itu, buka file config PHP dengan menggunakan perintah editor. Masukkan perintah nano /usr/share/squirrelmail/config/config.php. Selanjutnya, cari dan sesuaikan parameter domain seperti pada tampilan ini. Pada domain, saya memasukkan mail.nina.com. Kemudian pada parameter data dir, saya masukkan usr/share/squirrelmail/data. Selanjutnya pada parameter attachment dir, saya memasukkan /usr/share/squirrelmail/attach/. Kemudian kita akan membuat folder attach dalam /usr/share/squirrelmail dengan perintah mkdir /usr/share/squirrelmail/attach. Kemudian kita akan mengkonfigurasi postfix. Yang pertama, kita akan masuk ke direktori /etc/postfix. Kemudian kita akan membuka main.cf. Kemudian kita akan menambahkan pada baris paling bawah script home mailbox sama dengan maildir/. Perhatikan penulisan huruf besar kecilnya. Nah, jika sudah, simpan dan keluar dari halaman ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah direktori mail pada direktori /etc/sql seperti pada tampilan ini. Nah, jika sudah selesai, kita akan melakukan restart service untuk mail server. Langkah selanjutnya, saya akan membuat dua buah user dengan nama mail1 dan mail2 yang akan digunakan untuk mengirim email sekaligus menguji keberhasilan dikonfigurasi dari sisi server. Nah, setelah selesai membuat dua buah user, selanjutnya saya akan mengetikkan perintah telnet localhost 25. Nah,
keterangan dari perintah-perintah ini, telnet localhost 25 merupakan telnet ke port 25. Kemudian mail from, mail 1 yaitu mail pengirim. Kemudian RCPT2, mail 2 yaitu mail penerima. Selanjutnya data untuk menulis isi dari pesan yang akan dikirim. Kemudian testing berhasil, kirim email dari user mail 1 berhasil, itu merupakan isi dari pesan yang akan dikirim. Kemudian tanda titik untuk mengakhiri pesan yang akan dikirim. Selanjutnya quit, perintah untuk mengakhiri pengiriman pesan. Nah, setelah selesai melakukan pengiriman pesan dari mail 1 ke mail 2, berikutnya saya akan mengecek terlebih dahulu log dari proses pengiriman email tersebut apakah sudah terkirim atau belum dengan cara masuk ke dalam file /var/log/mail.log atau bisa menggunakan perintah /var/log/mail.log yang digunakan hanya untuk menampilkan isi yang ada dalam file log tersebut. Nah, keterangannya di sini ada tertulis from mail1nina.com yang merupakan email pengirim dan to mail2nina.com yang merupakan email penerima dengan status send, delivered to maildir, menandakan pesan terkirim. Untuk lebih memastikannya lagi, kita akan menggunakan perintah telnet pada port 110 yaitu protokol POP untuk melihat pesan yang dikirim dari mail 1 ke mail 2. Nah, keterangannya pada telnet localhost 110 itu merupakan perintah telnet untuk masuk pada port 110. Kemudian user mail 2 itu user penerima pesan. Kemudian password 999 yaitu password untuk user mail 2. Selanjutnya stat itu merupakan perintah untuk melihat jumlah pesan yang masuk beserta ukurannya. Kemudian read 1 membuka pesan sesuai dengan urutan pesan yang masuk. Selanjutnya testing pertama, kirim email dari user mail 1 berhasil, itu merupakan isi pesan yang diterima dari user mail 1. Nah, jika sudah berhasil melihat isi email yang dikirimkan oleh user mail 1, maka sudah dipastikan POP yang ada pada mail server sudah jalan. Jangan lupa untuk keluar dari halaman tersebut dengan mengetikkan perintah quit. Nah, agar lebih pas lagi, kita akan mencoba dengan pengujian lainnya yang masih berada di sisi server. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi khusus untuk mail client, yakni Webmail. Aplikasi Webmail ini merupakan interface berbasis web yang dikhususkan untuk membuka dan mengirim email dari sisi klien. Di sini kita akan menggunakan proses pembelajaran ini dengan Squirrel Mail yang berbasis open source. Dan aplikasi ini juga yang akan digunakan untuk pengujian pada komputer klien. Nah, kita lanjut pada konfigurasi Webmail. Langkah pertama yang kita buat yaitu kita akan membuat sebuah virtual host dengan cara masuk terlebih dahulu ke dalam direktori /etc/apache2/sites available. Kemudian kita akan mengkopikan file yang bernama default ssl.conf menjadi webmail.conf. Kemudian kita akan masuk pada webmail.com dan mengedit. Nah, jika telah selesai mengkonfigurasi host webmail, simpanlah hasil konfigurasi tersebut dan mengaktifkan file virtual host tersebut dengan menggunakan perintah A2 insight seperti ini. Kemudian kita akan merestart service Apache 2. Jika sudah selesai, kita akan menguji webmail tersebut dengan menggunakan perintah w3m http://mail.nina.com. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini,
Berarti interface Squirrel Mail sudah siap digunakan di sisi klien. Selanjutnya kita masuk pada pengujian. Kita akan menghidupkan komputer klien, kemudian kita akan membuka web browser dan mengetikkan alamat http://mail.nina.com/source/login.php. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita akan login dengan menggunakan user mail 1. Nah, setelah berhasil login, kita akan memilih menu Compose untuk mengirim pesan baru ke mail 2. Lalu, kita akan mengetikkan isi pesannya. Jika sudah, jangan lupa untuk mengklik tombol send untuk mengirim pesan. Kemudian kita akan mengecek menu send yang ada pada kolom sebelah kiri untuk melihat pesan terkirim. Tampilannya seperti ini, maka pesan berhasil dikirim karena telah masuk pada kotak send ini. Langkah selanjutnya kita akan sign out atau keluar dari user mail 1 dan kemudian login sebagai mail 2. Nah, kita akan mengecek apakah pesan yang dikirim dari user mail 1 telah masuk ke kotak inbox user mail 2. Nah, pada tampilan ini sudah menunjukkan pesan dari mail 1 telah masuk ke kotak inbox mail 2. Ini berarti pesan sudah diterima dengan baik. Nah, untuk membaca pesan tersebut, kita dapat mengklik no subject tersebut dan akan terlihat hasil pesan masuk dari user mail 1. Nah, kita masuk pada latihan. Kita akan menambahkan 2 akun email baru. Dan kita akan mencoba melakukan pengiriman pesan dari user yang satu ke lainnya. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, kita akan menggunakan perintah telnet pada port 110 untuk melihat isi pesan yang dikirim dari Nina Mail ke Cahyani Mail. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dari sisi klien. Kemudian kita akan mengamati proses log yang ada pada saat pengiriman data berlangsung. Kita dapat melihatnya pada file /var/log/mail.log. Terima kasih.